perempuan ini. Maksudnya kalau dilengkap dulu kan saksi banyak. Allah. Wedok. Sik. Wedok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang cukup memilukan guys, dimana kejadian ini sendiri terjadi tahun 2022 yang lalu. Seorang pria dari Purworejo tega mendorong kekasihnya sendiri dari atas tebing pantai yang cukup tinggi. Hal ini terjadi hanya karena sang kekasih tidak mau menggugurkan kandungannya. Ini sih definisi mau enaknya doang. Giliran telinganya sudah berbentuk, dia tidak mau bertanggung jawab. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Reni Nugraheni adalah warga Sutumenggalan, Cengkawak Rejo, Banyuurip, Purworejo. Wanita 25 tahun ini merupakan alumnus Universitas 11 Maret Solo. Di mata keluarga, Reni memiliki pribadi yang baik dan penurut. Namun sekitar 4 bulan belakangan, setelah Reni keluar dari pekerjaan sebelumnya, Reni mengalami sedikit perubahan. Reni menjadi lebih sensitif dan membatasi bercerita dengan orang tuanya. 1 bulan sebelum meninggal, Reni sempat mengabari keluarganya bahwa akan ada teman prianya yang akan menemui sang ayah. Dia juga meminta agar rumahnya dibersihkan. Akan tetapi, sayangnya, hingga Reni meninggal, wacana tersebut tak pernah terwujud. Pada tahun 2019, Reni berkenalan dengan seorang pria, sebut saja Eko. Reni dan Eko sama-sama kuliah di Universitas 11 Maret Solo, namun berbeda jurusan. Akan tetapi, keduanya saling mengenal saat magang di sebuah SMK yang sama. Sejak perkenalan itu, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat dan berlanjut ke arah yang lebih intim, sampai akhirnya Eko dan Reni berani melakukan hubungan suami istri, padahal mereka belum menjadi pasangan yang sah. Setelah sekian lama, Reni merasa ada yang tak beres dengan dirinya. Dia sering mengalami gejala-gejala yang dialami wanita hamil pada umumnya. Ketika diperiksa, ternyata benar, dia tengah mengandung buah hati hasil hubungannya dengan Eko. Seketika itu, Reni langsung memberitahu Eko bahwa dirinya tengah hamil sudah telat 3 bulan. Ketika memberitahukan kehamilannya kepada Eko, ternyata respon Eko tidak sesuai ekspektasi. Ternyata Eko tidak mau bertanggung jawab atas anak yang dikandung Reni. Rupanya Eko tidak menganggap serius hubungan mereka. Dia hanya menganggap Reni hanya sebatas TTM-an, teman tapi ML. Ya begitulah kira-kira. Sehingga Eko membujuk Reni untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi, Reni yang menganggap Eko sebagai kekasih memilih mempertahankan kandungannya. Selama 28 minggu atau kurang lebih 7 bulan, Reni merawat kandungannya dengan sepenuh hati. Bahkan dia rajin memeriksakan kandungannya ke dokter. Reni sampai rela membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat. Di tengah karut-marut dalam hati Eko, dia pun merasa kesal dengan Reni yang tak mau menggugurkan kandungannya. Sehingga Eko merencanakan pembunuhan kepada Reni. Pada akhir bulan September 2022, percobaan pembunuhan pertama dilakukan Eko terhadap Reni di Gunung Kawi, Jawa Timur. Reni dibujuk dengan alasan akan mendoakan kandungannya agar tetap sehat. Selain itu, Reni sempat diajak ke berbagai dukun. Alasannya untuk mencari keselamatan dan meminta doa. Padahal niatnya mau menggugurkan kandungan. Akan tetapi, percobaan pembunuhan terhadap Reni pada saat itu gagal total. Sehingga pada Minggu 13 November 2022,
Eko membulatkan tekadnya untuk menghabisi Reni, dan dia pun mengajak seorang temannya yang bernama Agus, rekan sekaligus tetangganya, untuk mengakhiri hidup Reni. Tanggal 14 November 2022, Reni diajak dengan bujukan yang sama. Kali ini, Eko berdalih untuk melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul. Eko bersama Reni dan Agus berangkat dari Solo dengan menggunakan mobil pada Senin 14 November 2022. Ketika melakukan aksinya di Pantai Kukup, Eko memilih tempat bertebing, mungkin supaya lebih memudahkan aksinya. Di sana, Eko sempat meminta korban melepas seluruh pakaiannya dengan alasan melakukan ritual. Akan tetapi, setelah Reni melepas seluruh pakaiannya, Eko malah mencoba mendorong Reni dari tebing, tapi gagal. Lantaran Reni sempat melawan dan menangis. Kala itu, Reni hanya berkata, "Kok ngene mas?" Tak lama kemudian, Eko membekap Reni sehingga Reni lemas, dibantu oleh Agus. Tak berhenti sampai di situ, Eko bahkan sempat menyeret tubuh Reni di bebatuan karang yang ada di tebing. Eko juga sempat mengajak Reni berhubungan intim, namun gagal. Setelah Reni lemas, Eko dan Agus membuang tubuh Reni dari tebing ke laut di bawahnya. Bahkan kepala Reni sengaja dihadapkan ke bawah, supaya Reni langsung terbentur dan meninggal dunia. Setelah didorong, tubuh Reni mengapung terombang-ambing di lautan. Hingga keesokan harinya, pada Selasa tanggal 15 November pukul 6.30 pagi, mayat Reni ditemukan oleh warga yang sedang melintas di sekitaran Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Penemuan mayat Reni membuat warga sekitar gempar. Tak lama setelah itu, penemuan jasad Reni langsung dilaporkan oleh warga ke pihak yang berwajib. Untuk keperluan autopsi, mayat Reni kemudian dibawa ke RS Bayangkara, Yogyakarta. Dari hasil autopsi, ditemukan air di paru-paru Reni. Kemungkinan saat ditenggelamkan, Reni belum sepenuhnya meninggal. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berkesimpulan bahwa Reni merupakan korban pembunuhan. Dan akhirnya, beberapa petunjuk juga berhasil didapatkan. Pada saat itu, tim Resmo Polres Gunung Kidul bersama dengan unit Reskrim Polsek Tanjung Sari mendapatkan informasi bahwa beberapa waktu lalu terdapat satu orang perempuan dan dua orang laki-laki menggunakan mobil Brio sempat jajan bakmi di sekitar lokasi. Dari situ, petugas mengecek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari dan menemukan adanya kendaraan yang dimaksud dengan nomor polisi AD 1378AU. Sebab kendaraan tersebut merupakan kendaraan rental di wilayah yang berjarak sekitar 2 jam dari Gunung Kidul. Kemudian didapatilah penyewa atas nama Eko, seorang warga Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Polres Gunung Kidul dibantu Polresta Surakarta kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku pada Selasa malam di pinggir jalan. Ketika ditangkap, kedua pelaku sempat melakukan perlawanan. Akan tetapi, ketika polisi menemukan beberapa barang milik korban di dalam mobil tersebut, kedua pelaku akhirnya tak bisa mengelak. Atas perbuatannya, kedua pelaku yang telah berstatus sebagai tersangka ini dikenakan pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Berhati-hatilah memilih teman hidup. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.